Apa yang bisa kita lakukan kalau musang kita ekornya spiral kayak gini ya? Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen ngupdate tentang kondisi si Buna ya. Saya pengen ngasih tahu kalau si Buna sampai sekarang sih sehat-sehat aja. Cuma ada hal unik yang saya temukan, yaitu ekornya ini kan. Nah, si Buna ini ekornya kalau saya perhatiin kayaknya sih agak spiral ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya lihat di kandang kadang-kadang ekornya tuh udah lurus, tapi kadang-kadang diputerin. Dan kalau saya pegang bagian ekornya ini, kadang juga kerasa agak bengkok gitu, nggak mau lurus. Soalnya saya kan sebelumnya melihara si Bim Bim itu ekornya lurus-lurus saja. Tapi si Buna ini nggak tahu bagian pangkal ekornya di ujung ini kayak melengkung, tapi bagian ujungnya ini masih lurus-lurus saja sih. Sekarang saya pengen ngasih tahu buat Agan yang punya musang yang ekornya kayak si Buna spiral gini, apa yang harus kita lakukan? Apakah spiral pada ekor musang ini berbahaya buat musang? Oke, saya akan jelaskan di video kali ini. Yang pertama, apa itu spiral pada musang ya? Yaitu ekor spiral pada musang itu kita bisa lihat dari bagian ekor musang yang dia itu nggak lurus. Ekor yang bengkok, melingkar-lingkar, nah itu bisa dikatakan ekor spiral ya. Tapi bukan berarti ada misalnya musang memang kadang-kadang dia itu muterin ekornya. Tapi kalau kita pegang kayak biasa, ekornya itu kerasa lemes atau lurus-lurus saja, nah itu nggak disebut spiral ya. Cuma kalau kayak si Buna ini saya pegang bagian pangkal ekornya itu agak melengkung, nah itu bisa saya definisikan sebagai ekor yang spiral. Biar lebih jelas, kayaknya Agan bisa cek di Google atau di YouTube, banyak sih penampakan musang-musang yang ekornya spiral. Yang kedua, apakah ekor spiral itu berbahaya buat musang? Kalau saya lihat di internet sih, dan juga saya ngelihat beberapa orang yang melihara musang, yang musangnya itu ekornya spiral, sebenarnya ekor spiral itu nggak bermasalah ya buat si musang. Musangnya tuh bisa sehat-sehat aja. Karena memang sampai sekarang penyebab ekor spiral itu belum tentu ditemukan ya. Sebenarnya ada sih beberapa orang yang bilang kenapa musang ekornya bisa spiral. Karena yang pertama, kandangnya itu terlalu sempit dan kandangnya itu kotor. Tapi buat pemeliharaan saya sebenarnya kalau untuk kandang, saya ngerasa kandangnya tuh udah lumayan besar ya. Buna yang umur 7-8 bulan aja saya kasih kandang lebarnya tuh 90 cm, tingginya tuh sekitar ya kurang lebih 50 cm ya. Jadi lumayan luas buat musang kecil gini. Kalau musang besar mungkin itu kurang luas ya. Yang kedua, kalau alasannya karena kandangnya kotor, nah si Buna ini sebenarnya kandangnya saya bersihin setiap hari ya. Setiap pagi tuh saya bersihin. Bahkan siang atau sore pas saya nengok Buna di kandang, kalau di kandangnya ada pup, biasanya pupnya saya ambil biar kandangnya itu nggak ada pupnya ya. Jadi sebenarnya alasan itu nggak terlalu tepat juga ya. Tapi ya memang kalau lebih bagus ya Agan melihara musang di kandang yang agak besar. Jerujinya itu cari jeruji yang agak besar, biasanya itu ada di kandang anjing. Kalau kandang kucing biasanya jerujinya kecil, nah itu katanya kurang bagus juga. Dan kandangnya tuh kalau bisa rajin dibersihin, nah itu nggak apa-apa sih, itu juga bagus buat kesehatan si musang ya, baik kesehatan badannya atau mentalnya, biar nggak terlalu galak kalau kita kasih kandang yang sempit dan juga kandang yang kotor. Selanjutnya ada penyebab yang menurut saya mungkin ini penyebab kenapa si Buna ekornya spiral ya, yaitu kayaknya si ibu dari Buna yang ceweknya itu ekornya spiral juga sih. Karena dulu pas saya beli, kan Buna ini sebenarnya campuran dari musang Bali, bapaknya dia jantannya, dan ibunya betinanya itu musang pandan biasa. Kalau bapaknya
si Buna ini saya lihat dia tuh biasa-biasa aja sih, ekornya bagus, lurus-lurus saja. Cuma ibunya si Buna ini pas saya lihat itu aneh. Kenapa aneh? Karena ekornya tuh nggak ada. Dulu sih saya mikirnya mungkin itu ada sih hewan-hewan yang kelainan genetik gitu ya, ekornya nggak ada. Tapi setelah saya ngelihat si Buna ekornya spiral ini, mungkin saya agak suzon ya. Ekor ibu si Buna ini dulu mungkin spiral, tapi sama ownernya yang nernain itu dipotong, sehingga pas saya lihat itu nggak ada ekornya. Makanya si Buna sekarang ekornya spiral, yaitu mungkin karena gennya ya. Karena gen ibu si Buna itu spiral ekornya. Apa yang bisa kita lakukan kalau musang kita ekornya spiral kayak gini ya? Sebenarnya yang bisa kita lakuin ya hampir nggak ada ya. Soalnya kalau saya lihat kasus musang ekor spiral itu memang susah diobati sih. Yang paling gampang kalau kita nemuin musang kita masih kecil, ekornya mulai dilengkung-lengkungin, kita coba rajin urut-urut aja. Kalau saya sih yang paling sederhana saya gini-giniin aja. Pokoknya setiap saya ngajak main si Buna, ngajak keluar Buna, ekornya kalau diputer saya pasti lurusin gini. Ya meskipun saya tahu ini mungkin presentasi berhasil lurus ekornya itu nggak mungkin 100% ya. Jadi saya sih dari sekarang udah nggak terlalu mikirin misalnya Buna udah besar, dia spiral atau enggak, saya nggak peduli ya. Yang penting Buna sehat. Soalnya kalau di kesehatan itu sebenarnya nggak ngaruh sama sekali buat kesehatan si musang ya. Itu sama aja kayak misalnya kita lihat kucing, kan ada kucing yang ekornya lurus panjang, ada kucing yang ekornya bengkok-bengkok, ada kucing yang ekornya nggak ada bahkan. Nah itu sama aja sih, musang juga kayak gitu. Cuma kenapa pecinta musang itu kurang suka sama ekor musang spiral? Karena kalau dikontesin biasanya salah satu penilaian dari juri yaitu ekornya lurus bagus atau enggak. Kalau ekornya lurus atau bagus, biasanya musang nilai poinnya menjadi besar. Dan kalau ekornya bengkok atau spiral itu nilainya jadi agak kecil. Dan juga biasanya kalau kita jual musang yang ekornya spiral itu mungkin harganya akan lebih turun sedikit dibandingkan ekor yang lurus-lurus saja. Nah, buat agan yang kayak saya melihara musang cuma satu buat dipelihara sebagai hewan peliharaan aja, saya rasa itu nggak terlalu penting ya, mau spiral atau enggak. Yang penting kita ngasih makannya udah bagus, kita rajin bersihin kandang, bersihin badan musang, dan kandangnya kita kasih yang lumayan prepare, yang lumayan bagus lah, yang agak besar, yang lubang jerujinya itu lumayan besar. Saya rasa nggak ngaruh sih. Ya kita cintai musang apa adanya aja sih. Oke, mungkin tadi tuh video curhatan saya tentang si Buna yang ternyata setelah saya pelihara 8 bulanan ekornya spiral. Walaupun ini nggak kelihatan, tapi dari pangkalnya ini kelihatan sih agak belok. Bagian ujungnya ini normal-normal aja. Ya kalau saya sih nggak terlalu mikir ya, tapi saya bikin video ini buat agan yang ngerasa ekor spiral itu musangnya jadi nggak berharga. Nah itu salah banget, soalnya itu nggak ngaruh di kesehatan si musang. Kalau kita niat melihara cuma sebagai hewan kesayangan, nah pelihara aja nggak masalah. Toh musang kita tetap sehat-sehat aja, makannya juga rakus-rakus aja. Dan mungkin kalau misalnya kita mau ngawinin juga bisa-bisa aja sih, nggak apa-apa. Yang paling ngaruh sih sebenarnya dari gimana caranya kita ngehandle si musang biar dia itu nggak terlalu galak. Kayak si Buna ini jujur sampai sekarang dia tuh nggak jinak-jinak banget. Cuma ya saya berusaha lah. Saya pelihara aja. Soalnya memang saya punya ini aja, mau beli lagi tuh males. Males saya tuh, saya kurang di tempat naruh musang sih. Kalau saya misalnya tempatnya luas, mungkin saya akan melihara lumayan banyak musang. Ya doain semoga di masa depan saya bisa punya tempat yang agak luas biar saya bisa ya memelihara beberapa jenis musang lah. Mau saya coba kawin silangkan gitulah, misalnya musang Bali sama Lombok atau musang Pandan tuh mau saya kawin silangkan. Oke, kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya.
Sekian dari saya dan si Buna, Nimangapangapto. Salam hewan lestari bersama saya dan si Buna.